الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita terus menerus memuji dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan rahmat dan karunia Allah kepada kita, sehingga kita dapat hadir melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Selanjutnya salawat dan salam kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas permukaan bumi ini, kita hari ini telah mengenal mana yang hak dan mana yang batil, sehingga yang hak untuk kita amalkan dalam kehidupan hari-hari kita dan yang batil untuk kita tinggalkan. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in, apabila datang kepadamu orang-orang fasik membawakan suatu berita, fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin, maka periksalah dengan teliti berita tersebut agar kamu tidak menimpa suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya. Fatusibu ala ma fa'altum nadimin, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Allah awali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Allah ingatkan kita orang-orang beriman untuk berhati-hati menerima sebuah informasi, untuk melakukan pemeriksaan ketika ada berita-berita sampai ke telinga kita. Jangan sampai ketika datang sebuah informasi, sebuah berita, kita terima mentah-mentah, kita telan mentah-mentah tanpa melakukan filter, tanpa melakukan penyaringan, dan kita anggap apa yang disampaikan itu seluruhnya benar. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, meriwayatkan dari sanad berasal dari Haris bin Dirar al-Khuzai, ayat ini turun berkenaan dengan sebuah kisah di mana Haris bin Dirar al-Khuzai suatu hari dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bertanya kepada Haris, wahai Haris, maukah kamu masuk Islam? Beliau jawab, Al-Haris menjawab, ya Rasulullah. Maka Rasul meminta beliau untuk bersyahadat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Haris lagi,
wahai Haris, maukah kamu menunaikan zakat? Maka Haris juga katakan, saya mau menunaikan zakat wahai Rasulullah. Maka kemudian Haris mengajukan sebuah permintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya kembali ke kaum saya untuk menyerukan mereka masuk Islam. Kaum Haris namanya Bani Mustalib. Maka ketika Haris pulang ke kaumnya, ke Bani Mustalib, Haris mengatakan kepada kaumnya dengan mengumpulkan pemuka-pemuka atau tokoh-tokoh kaum tersebut, Haris menyuruhkan mereka untuk masuk Islam. Kemudian begitu Haris telah mampu memasukkan mereka Islam, maka kemudian Haris katakan kepada kaumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menunaikan zakat. Maka kaumnya pun mengumpulkan zakat-zakat mereka sesuai dengan kesepakatan yang pernah dibuat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Haris ketika kaumnya telah masuk Islam dan mau menunaikan zakat, beliau meminta kepada Rasulullah untuk mengutus salah satu utusan Rasulullah untuk menjemput zakat ini di Iban. Maka sesuai dengan kesepakatan, begitu selesai zakat dikumpulkan, Haris kemudian bawa zakat ini ke Iban menunggu utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah datang dan melihat, ternyata utusan Rasulullah tidak sampai. Haris mulai curiga, ada perkara apa ini tidak sampai utusan, padahal sudah ada perjanjian dengan Rasulullah. Dan beliau berfikir Rasulullah tidak mungkin untuk mengingkari janji. Maka kemudian Haris segera balik ke kaumnya. Beliau sampaikan ke kaumnya, wahai kaumku, aku telah kumpulkan zakat kalian dan aku telah pergi ke Iban untuk menyerahkan zakat ini kepada utusan Rasulullah. Tapi utusan Rasulullah tidak ada. Ini mesti terjadi sesuatu yang mungkin Allah dan Rasulnya marah kepada kita. Maka kemudian Haris beserta kaumnya menuju ke Madinah. Pada masa yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus Walid bin Uqbah untuk menjumpa Haris di Iban, tapi mungkin karena terlambat, sehingga ketika Bani Mustalib di bawah pimpinan Haris menuju Madinah, Walid bin Uqbah melihat mereka. Maka kemudian Walid bin Uqbah mengambil kesimpulan sendiri tanpa ada konfirmasi. Beliau takut, kemudian lari balik ke Madinah, lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Haris tidak mau menyerahkan zakat ya Rasulullah, Haris bahkan ingin membunuhku ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan yang lain untuk menjumpai Haris dan kaumnya. Begitu Haris melihat gerombolan orang, maka Haris bertanya, mau kemana kalian dan diutus kemana kalian? Kami diutus untuk menjumpai Haris. Maka kata Haris, sayalah Haris. Apa yang kamu lakukan terhadap utusan Rasulullah? Maka Haris menyampaikan sebagaimana yang ia jalankan. Kemudian kata utusan Rasulullah, kenapa engkau ingin membunuhnya? Kenapa engkau enggan membayar zakat kepadanya? Kemudian kata Haris, demi Allah, tidak ada dari kami yang ingin membunuh utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Haris langsung menuju ke Madinah dan sampai berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah pun bertanya, wahai Haris, kenapa engkau ingin membunuh utusanku? Kemudian Haris menjawab, demi zat yang telah mengutus engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di antara kami yang ingin membunuh utusanmu, dan bahkan utusanmu tidak ada yang datang menjumpai kami, dan bahkan tidak ada yang datang untuk menjemput zakat. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan kisah ini,
Kemudian turunlah surah Al-Hujurat tadi. Allah ingin ingatkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian sebuah berita, sebuah informasi dari orang-orang fasik, fatabayyanu, periksa terlebih dahulu. Jangan langsung kalian terima mentah-mentah. Jangan kalian ambil informasi itu bulat-bulat tanpa ada pemeriksaan. Karena ketika kita terima ini, nanti kita akan melakukan sebuah kesalahan kepada mereka-mereka yang tidak berbuat salah, dan bahkan kita akan menyesal karena telah berbuat salah terhadap mereka-mereka yang tidak melakukan kesalahan. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita hari ini berada di zaman dengan teknologi yang luar biasa canggih. Berapa banyak informasi yang sampai ke telinga kita, yang sampai kita lihat dengan mata kita. Hari ini belum tentu berita itu adalah benar 100%. Bahkan banyak berita yang ditambah atau bahkan dipotong, atau bahkan kadang-kadang direkayasa seakan-akan berita itu benar adanya. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika jet-jet di tangan kita hari ini, ketika internet luar biasa mudah kita akses hari ini, berapa banyak umat Islam hari ini hilangnya persaudaraan. Berapa banyak organisasi-organisasi yang ada yang seharusnya menjadi perekat persatuan, tapi yang terjadi adalah perpecahan. Berapa banyak masyarakat yang dulunya di kampung hidup tentram dan damai, tapi karena kemajuan teknologi hari ini hancur. Terjadi kekacauan, terjadi permusuhan, terjadi peperangan di belahan dunia. Kenapa? Karena informasi yang datang tanpa ada pemeriksaan, tanpa ada pengecekan terlebih dahulu. Bahkan hari ini, mohon maaf jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fitnah lebih besar hari ini menyebar di dalam kehidupan masyarakat. Semua umat Islam faham al-fitnatu akbaru minal qatli, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Kita hafal ini ayat, kita faham ini ayat, tapi implementasi kita di dalam kehidupan hari-hari sangat kurang. Begitu ada informasi seakan-akan tadi peringatan-peringatan Allah tidak terdetik di dalam pikiran kita, tidak terbayang di pikiran kita untuk lakukan pemeriksaan. Apalagi kalau sudah ada unsur kebencian daripada kita. Maka jangan heran jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang dalam perkara agama yang baik pun bisa difitnah kita. Kadang-kadang kita lakukan kebaikan pun akan menjadi sebuah momok yang merusak. Maka hari ini yang berlaku sebagaimana sebuah syair adalah ainur ridha an kulli aibin kalilatin kama anna aina suhti tubdil masawiya. Kalau seseorang sudah suka, mata yang memandang telah ridha, maka setiap kejelekan pun akan nampak baik. Tapi ketika kebencian sudah muncul, sebaik apapun yang kita lakukan, maka yang muncul tetap adalah kejelekan. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi menjaga keutuhan bangsa, demi menjaga persatuan umat, mari kita hari ini jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jaga setiap informasi yang masuk kepada kita. Kita periksa terlebih dahulu. Jangan-jangan apa yang disampaikan karena seseorang benci dengan orang itu, dia kepingin dapat dukungan, maka dia sebarkan berita-berita hoax, dia sebarkan berita-berita fitnah, dia sebarkan berita-berita kebohongan.
Dan kita pun ikut termakan dengan berita kebohongan tersebut, dan kita percaya begitu saja tanpa melakukan pemeriksaan, yang menyebabkan kadang-kadang kita tadi tidak ada rasa benci, tapi begitu informasi itu sampaikan kita sudah benci kepada seseorang. Yang seharusnya tadi kita bersaudara, kita saling merangkul, kita saling membantu, kita saling menjaga, tapi begitu informasi sampai kepada kita, tanpa ada pemeriksaan, kita langsung memvonis seseorang, kita langsung mengklaim seseorang, kita mengklaim organisasi ini tidak betul, kita mengklaim ini kelompok ini tidak beres, padahal kita tidak pernah cek, padahal kita tidak pernah periksa sejauh mana kebenaran informasi tersebut. Ditambah lagi dengan kemampuan teknologi yang luar biasa, berita-berita bisa dipotong, bisa ditambah, bahkan bisa direkayasa, yang menyebabkan seakan-akan berita itu betul-betul seperti aslinya, tanpa ada editan sedikit pun. Padahal itu semuanya sudah diedit, padahal semuanya itu sudah dirubah, padahal itu semuanya sudah dirusak dengan tujuan-tujuan untuk menghancurkan umat. Apalagi hari ini orang-orang kafir, orang-orang yang tidak menginginkan umat Islam ini bersatu, mereka berupaya dengan susah payah bagaimana merusak keutuhan umat Islam ini, bagaimana menghancurkan persatuan dan kesatuan umat Islam, supaya mereka terus bercerai-berai, terus mereka berperang, terus mereka adu sesama mereka sendiri, yang tujuan akhirnya adalah bagaimana umat Islam ini tidak maju, bagaimana umat Islam ini bisa terpuruk, bagaimana umat Islam ini bisa dikuasai oleh orang-orang kafir. Ini adalah tujuan mereka. Lan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan pernah ridha umat Islam ini maju, tidak akan pernah ridha umat Islam ini mencapai puncak kejayaannya. Mereka akan berupaya dengan berbagai macam cara untuk menghancurkan Islam. Maka kita umat Islam ini perlu kehati-hatian, perlu mencerna setiap informasi yang masuk kepada kita, supaya kita terus mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala dan terus mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nasihat agama Allah ini bermanfaat bagi khatib sendiri dan bagi jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وارفع لهم أعلى الدرجات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيم الصلاة.